Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini aku pengen membahas mengenai sebuah project zombie Indonesia yang dimana sudah pernah kita bahas di konten kita yang sebelumnya, yaitu adalah film Abadi Nan Jaya, yang dimana film ini lagi booming sekarang di Indonesia. Banyak banget para fans, para netizen, dan juga para warganet akhirnya mereka semuanya mengomentari mengenai film Abadi Nan Jaya yang satu ini. Dan kebanyakan pas gua tonton hasil mengenai komentarnya, banyak banget dari kalian itu yang mengatakan kalau film ini juga sangat dangkal banget. Bahkan development tokoh-tokohnya semuanya dibikin gregetan, aliasnya goblok minta ampun Pak ya. Tapi ya gue sebagai fans, jujur gue begitu suka karena balik lagi ini adalah sebuah bentuk sikap natural yang dialami oleh manusia ketika mereka menghadapi sebuah ancaman yang begitu mengerikan dan juga nggak mereka ketahui sampai sekarang. Nah itu dia Pak, makanya ya gue sebagai penonton cukup suka aja. Nah tapi gue udah baca sebuah kolom komentar ada yang mengatakan, "Bang, coba tonton serialnya Zona Merah." Nah gue udah tahu sih mengenai proyeknya Zona Merah ini yang merupakan sebuah serial zombie lokal kita yang dikerjakan oleh pihaknya video.com, dan serial ini dibintangi oleh si Agni Hak. Nah gitu sih, makanya ya sebagai serial zombie perlokalan kita ya jujur lebih lengkap menci Zona Merah sih, karena lagi-lagi plot yang diangkat bukan cuma soal zombinya doang, tapi akan ada berbagai macam konflik inti permasalahan yang jauh lebih besar ketimbang zombie itu sendiri. Jadi ya well, development plotnya bakal lebih lengkap, semua tokoh-tokohnya juga lebih ada berbagai macam background story, background karakter, sehingga hasilnya mereka semua jadi makin terdevelop, yang dimana hal ini berbeda banget dengan filmnya Abadi Nan Jaya. Cuma gini ya, sekarang pada video kali ini aku akan breakdown semuanya satu persatu mengenai kedua project yang satu ini dari opiniku pribadi. Ingat ya, opiniku pribadi, bukan dari sebuah kata penonton, bukan dari soal review para youtuber segala macam. Well, gue gak peduli. Tapi di video kali ini aku hanya ingin bahas mengenai opiniku pribadi. Oke, opiniku pribadi mengenai perbandingan kedua project yang satu ini antara Abadi Nan Jaya dan juga serialnya Zona Merah seperti itu. Oke. Jadi kalau aku pribadi ya mengenai filmnya Abadi Nan Jaya, mereka tuh lebih menjual kepada sosok zombinya. Nah kok bisa? Karena gini, sejak awal film, dari awal, pertengahan, akhir, mereka lebih fokus kepada penggambaran fisik zombinya. Dari awal ketika dia terinfeksi, bagaimanakah jamu IG seperti apa segala macam, dan bahkan ketika dia meminum, semua tubuhnya jadi awet muda, bahkan CGI-nya serta semua practical efeknya semuanya bekerja total di film ini. Bahkan makeup zombinya aja juga lebih juga lebih mengerikan, dimana bukan cuma soal bibir yang robek lah atau mungkin mata yang lepas segala macam, well itu kan cuma sebagai makeup yang biasa ya. Tapi di film ini mereka pakai pendekatan yang jauh lebih bervariatif. Itu adalah mereka pakai sebuah efek tipografi, yang dimana mereka pakai sebuah efek seperti bintik-bintik kecil yang dimana hasilnya cukup bikin geli di mata cuy. Dan ketika mereka beraksi itu jauh lebih mengerikan dengan sound efeknya begitu mendalam, dan juga bagaimana bentuk peluang mereka seperti apa, dan bagaimanakah teriakan mereka segala itu, dan juga nah itu loh. Jadi emang meski bentuk efek suara, visualnya, bahkan makeupnya semuanya begitu natural dan juga lebih brutal aja mengenai zombie di filmnya Abadi Nan Jaya karya Netflix yang satu ini memang. Jadi ya bisa gua katakan adalah film ini tuh hanya lebih menjual kepada sosok zombinya, bagaimana bentuk terornya, serta semua makeup prostetiknya itu jauh lebih mengerikan ketimbang serialnya Zona Merah. Karena pas gua cek di serialnya Zona Merah mengenai zombie-zombie seperti apa, bahkan dalam segi bentuk penyebaran virusnya, itu ternyata
dari sebuah bunga Rafflesia arnoldi untuk menyembuhkan luka mereka. Tapi ternyata akhirnya mereka bertransformasi menjadi sosok pemakan daging yang sangat mengerikan yang dikenal sebagai mayit. Itu di serialnya Zona Merah ini ya cuy. Jadi ya mengenai pendevelopan untuk zombie seperti apa ya, well lebih bagus di filmnya Abadi Nanjaya. Karena balik lagi Bang Kim Istanbul lebih fokus kepada penggarapan visi zombinya. Gimmicknya seperti apa, bagaimana bentuk pergerakannya, bagaimana bentuk suara giginya seperti apa ketika mereka makan orang segala macam, bahkan ketika mereka berteriak. Itu kan sebuah gimmick yang akhirnya dibangun bagus oleh Bang Kim Istanbul ke film yang satu ini Pak. Jadi ya kalau mengenai gimmick zombinya, mohon maaf ya, gua lebih suka kepada filmnya Abadi Nanjaya ketimbang Zona Merah. Nah kemudian pas gua bandingkan ya, memang serialnya Zona Merah ini mereka punya fokus plot cerita development karakter lebih mendalam, yang dimana plot yang diangkat jujur aja jauh lebih kompleks, jauh lebih panjang ketimbang filmnya Abadi Nanjaya, yang dimana serialnya Zona Merah ini akan menceritakan tentang seorang yang berusaha untuk berjuang untuk bekerja di pabrik, tapi ternyata pabrik itu sudah mengalami sebuah korupsi, sebuah tenaga gaji para karyawannya, sehingga pada akhirnya mereka dipermainkan oleh para kapitalis yang lebih berkuasa ke serial itu Pak. Dan juga ada gimmick zombie yang makin mendalam ke serial yang satu itu. Tapi intinya adalah mereka lebih fokus kepada plot cerita development yang jauh lebih panjang ketimbang gimmick zombinya itu sendiri men. Jadi ya pas gua tonton ya serial ini ya hanya berfokus kepada plot ceritanya. Oke, jadi mengenai gimmick zombinya, bahkan mereka ketika terinfeksi segala macam, well buat gue sebagai hal yang biasa banget sih, karena zombie juga masih template banget, bahkan gak ada sebuah variatif yang begitu mendalam, sehingga ketika pas gue tonton mengenai zombinya aja juga masih biasa banget lah, seperti itu sih. Jadi ya beda banget dengan filmnya ANJ, yang dimana dari filmnya ANJ itu ya mereka tuh lebih fokus kepada zombinya ketimbang development plotnya. Bahkan plotnya itu juga dangkal banget dan juga itu sengaja digantungin agar supaya mereka bisa mengerjakan season keduanya di tahun depan oleh Bang Kim Istanbul dan juga pihak Netflix ke depannya. Jadi ya bisa gue lihat di filmnya ANJ ini mereka betul-betul menahan mengenai plot ceritanya agar supaya tulisannya itu akan dikerjakan sebagai sequel di tahun depan sebagai sequelnya ANJ kedua yang satu ini men. Oke, ANJ Abadi Nanjaya, oke, sequelnya nih. Jadi ya mengenai semua plot cerita, development karakternya dan juga para emosi semua tokoh-tokohnya lebih bagus di serialnya Zona Merah ketimbang di filmnya Abadi Nanjaya yang satu ini men. Oke. Yang ketiga itu adalah bentuk teknik sinematografinya. Oke. Nah, mengenai angle kameranya, bahkan meski bentuk teknik pengambilan gambar segala macam, jujur aku sebagai penonton ya lebih termanjakan ke filmnya Abadi Nanjaya. Kenapa? Karena pas gua cek mengenai filmnya dari awal frame itu Bang Kim Istanbul memainkan teknik angle kamera yang sangat kreatif. Bahkan ada banyak banget sisi angle kamera pakai drone dari atas, dimana memperlihatkan semua para zombie-zombie itu akhirnya berkumpul ke depan kantor polisi, dan itu merupakan sebuah bentuk angle kamera yang jauh lebih fokus kepada bagaimana menggambarkan para zombie-zombie ini akhirnya mengepung satu kampung kecil ini Pak. Jadi ya sebagai bentuk visual juga jauh lebih disturbing banget men. Wanjay, gila sih, yang dimana ya Bang Kim Istanbul lebih fokus kepada penggarapan visualnya, angle-angle-nya seperti apa, bagaimana ketika mereka kecelakaan mobil seperti apa, dan ketika mereka dikepung oleh para zombie itu semua angle-angle-nya cakep men. Jadi ya gak asal nge-shot, semua shot-shotnya begitu mendalam dan juga tekniknya begitu mahal, sehingga gua sebagai penonton juga nggak dibuat bagaimana bentuk flat zombies apocalypse ya gitu-gitu aja, tapi ada penggambaran visual, angle kamera dan juga bagaimana teknik sinematografinya juga dibuatkan lebih bervariatif di filmnya ANJ yang satu ini. Nah, sedangkan ke serialnya Zona Merah ini ya mereka tuh tidak ada angle kamera yang bisa dibilang cukup enak dipandang mata, karena balik lagi setiap per angle kameranya juga ya cuman tap doang. Jadi ya
Tidak ada angle-angle yang ciamik, dan juga semua angle-angle-nya adalah angle-angle sinetron banget men. Jadi ya gua nggak menemukan sebuah angle yang begitu kreatif yang dimana cuma sebagai angle kamera doang, cut to cut tempel, cut to cut tempel. Jadi ya biasa banget men. Ya karena balik lagi ini performat series pakai angle series. Nah, tapi kalau mengenai filmnya ANJ, mereka pakai angle-angle film. Karena balik lagi ini adalah sebuah project film yang dimana biasanya film itu punya sebuah angle-angle yang lebih kreatif dan juga angle-angle-nya lebih mahal men, lebih mahal dari segi bentuk ilmu serta visualnya lebih memanjakan mata. Makanya gue sebagai fans ya jujur lebih terpukau bagaimana bentuk angle kamera, tekniknya seperti apa segala macam, itu lebih termanjakan ke filmnya ANJ ketimbang di serialnya Zona Merah yang satu ini men. Oke, tapi kekurangan adalah gue menemukan sebuah plot cerita yang masih menggantung banget, dan itu adalah hal yang kurang di force banget di film pertama ini. Dan itu adalah hal yang wajar dikarenakan Bang Kimo Stambul ingin mempersiapkan sequel keduanya tahun depan oleh pihak Netflix dan juga Bang Kimo Stambul itu sendiri sebagai sutradaranya ya. Nah, sedangkan serialnya Zona Merah ini ya, untuk plotnya, development karakternya semuanya terbungkus dengan rapi, yang dimana semua 8 episode ini ada jangka waktu untuk memperpanjang dan juga untuk menjelaskan apa yang gak dijelaskan ke serial yang satu ini men. Banyak banget problem, ada sebuah intrik politik, pemerintahan, korupsi, bahkan semua jejak para koruptornya, dan juga ada POV-nya para warga sipil seperti apa, ada pabrik segala macam. Jadi ya Zona Merah ini ya lebih berfokus kepada plotnya bagus banget men. Oke, setiap episode ada banyak hal-hal yang dipenuhi dengan ketegangan, intrik politik. Pokoknya Zona Merah ini ya membuat gua callback kepada serialnya Last of Us. Oke, jadi ya bertemakan survival, tapi ada sebuah intrik politik yang bermain di dalamnya. Dan lagi ya, ini adalah opiniku pribadi. Jadi lagi-lagi tergantung kamu seperti apa. Oke, kamu suka serial, pilih Zona Merah. Tapi kalau kamu pengennya sebuah film yang udah sekarang nonton kelar, itu di filmnya Abadi Nan Jaya. Silahkan deh kamu coba komentarin mengenai kedua project yang satu ini. Oke, dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah, karena aku pengen tahu bagaimanakah perspektif kalian untuk menonton kedua project yang seperti ini antara Abadi Nan Jaya dan juga Zona Merah. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau gue pribadi ya, karena gue tuh adalah orang yang suka banget dengan plot cerita yang kompleks dan juga dengan storytelling yang begitu panjang, gue harus akui Zona Merah lebih bagus main daripada filmnya Abadi Nan Jaya. Kenapa? Lagi-lagi format series, yang dimana gue adalah tipe orang yang suka banget dengan nonton tipe episode yang maraton yang panjang. Contoh adalah serialnya Zona Merah, yang dimana setiap episode bagi gue pribadi ya sebagai penontonnya, jujur itu mendalam dan juga menyinggung sana sini men. Sehingga pada akhirnya gimmicknya bukan ke zombie doang, tapi menyinggung kepada berbagai macam hal-hal yang berbau lokal banget men. Seperti kayak governmentnya seperti apa, korupsinya seperti apa, orang dalamnya, politiknya, semuanya main men. Yang dimana ya lagi-lagi serialnya pas banget seperti kayaknya serial The Last of Us. Jadi ya kalau gue buat pribadi ya jujur mengenai serial zombie paling bagus itu adalah si Zona Merah, karena balik lagi lengkap plotnya. Jadi nggak cuma zombie doang, tapi ada sebuah bentuk intrik politik yang digali ke serial yang satu ini men. Jadi ya saya banget mengenai filmnya karya Bang Kimo ini udah perfect banget, bagus, gue suka. Cuman karena plotnya juga kurang dalam, jadi alhasil mengenai yang ditampilkan cuman gimmick zombinya aja, tapi kurang bagaimana bentuk development semua plot storynya, sehingga pada akhirnya itu film cuman hanya menjual visual zombinya doang tanpa unsur plot cerita yang mendalam seperti itu sih. Jadi ya saya banget sih, makanya gue pengen tahu bagaimanakah untuk Bang Kimo ini akan menggarap sequel keduanya ke depan yang akan menceritakan zombie apokalips yang akan berada di kota Jakarta nanti. Wow, gokil sih. Yang keempat, emosi per karakternya. Oke, jadi pas gua baca semua kolom komentarnya ya di channel kita, ada yang mengatakan, banyak banget yang mengatakan kalau
semua tokoh-tokoh di filmnya INJ ini itu goblok semua. Ya dimana ketika ada sebuah zombie yang menyerang, mereka tuh apa ya, kayak soalnya kayak goblok banget men. Ada yang lari tapi mereka tuh malah sembunyi segala macem. Dan ketika hujannya udah turun, ketika mereka udah berhenti, mereka malah diem. Nah, jadi ada banyak banget dan semua para penonton tuh malah gregetan mengenai filmnya INJ yang satu ini. Tapi kalau buat gua, itu adalah sebuah hal yang wajar banget. Kenapa? Jadi gini, kita gak usah ngomongin soal zombie-zombie dulu ya. Kita ngomongin soal hal-hal yang membuat kita tuh shock di mata kita. Contoh, kita nonton seorang kecelakaan di mata kita. Orang kecelakaan, darah juga udah keluar, bahkan semua, mohon maaf ya, semua tubuhnya juga udah hancur men. Dan kita sebagai penonton pastinya akan dibuat shock dong. Shock banget. Kenapa? Semua tubuh kita itu kaku semua. Kaku, nggak bisa bergerak, dan kita jadi kayak melongo. Kita bisa apa men? Karena balik lagi, itu ada sebuah bentuk emosi manusia yang sangat natural. Natural banget. Oke, dan di film ini akhirnya diangkatlah oleh Bang Kim Istanbul ketika mereka tuh akan survive dari zombie apocalypse. Oke, apa ya, lagi-lagi mereka juga masih bertanya-tanya, mereka ini kenapa? Apakah mereka kesurupan kah, atau mereka udah jadi sebuah makhluk yang lain kah, atau bagaimana? Kan ya masih apa ya, masih world buildingnya masih belum up lah seperti itu. Makanya ya di filmnya INJ aku sebagai penonton yang lebih suka. Karena lagi kita sebagai manusia juga masih kaget dengan fenomena ketika seorang itu akan berubah jadi sosok pemakan daging yang sangat mengerikan itu Pak. Dan kata zombie itu nggak ada sama sekali di film itu Pak. Makanya ya di filmnya INJ itu juga wajar orang juga makin panik, makin takut, makin shock. Dan ketika mereka tuh akan menghadapi seperti itu ya juga masih belajar. Kenapa? Dikarenakan setting di filmnya INJ ini masih seharian. Ingat ya, masih seharian. Beda halnya dengan serialnya Zona Merah yang dimana mereka udah bersetting sama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jadi ya dalam skip untuk plot cerita, development, bahkan setting waktunya aja juga lebih panjang seperti itu ya. Makanya ya kalau kalian perhatikan juga ya udah beda timeline, udah beda waktu, bahkan dalam skip untuk survival aja juga lebih berbeda banget men, seperti itu. Makanya ya kalau mungkin buat kamu-kamu nih yang gregetan nonton INJ yang satu ini, coba kalian breakdown kembali bahwa ketika orang-orang itu akan apa ya, akan survive di film itu, mereka tuh diem, shock, bahkan nggak bisa gerak. Kenapa? Karena mereka kaget dengan hal yang mereka lihat. Bayangin cuy, orang makan orang, kan pastinya dong kita sebagai manusia juga shock dong. Udah nggak bisa gerak, mau terlihat juga susah, bahkan ketika kita mau kabur juga kaki itu masih kaku men. Kenapa? Shock. Nah itu dia makanya sekali men, itu adalah sebuah bentuk emosi manusia yang paling natural yang diangkat oleh Bang Kim Istanbul dengan cara yang sangat cerdas banget men. Nah sedangkan di Zona Merah itu mereka seperti kayak seorang orang yang udah siap buat survive aja, seperti kayak mereka tuh ambil pisau atau mereka ambil pistol segala macam, todor kelar. Jadi ya seperti kayak Resident Evil banget sih. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai kedua project yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Terus mengenai video kali ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.